preserve strawberry ini pas banget, kayaknya jodoh banget sama yogurt bikinan sendiri. Dan ini mudah sekali, tidak perlu peralatan yang super duper rumit, bahan yang mudah, bisa kita buat di rumah. Pernah dengar sebelumnya tentang preserve? Mungkin yang paling sering kita dengar itu selai atau jelly ya. Perbedaannya, kalau selai atau jam itu biasanya dari ampas buah. Kalau jelly itu dari air. Biasanya kalau buah kan kita blender ya. Nah, airnya itu kalau misalnya kita proses bisa juga menjadi jelly. Nah, kalau preserve ini dia biasanya tidak melalui proses dihancurkan terlalu berlebihan. Kita bisa hanya potong-potong saja, iris-iris, kemudian dikasih gula, jadi preserve. Jadi untuk bentukan si selainya ini masih ada kelihatan buahnya, bentuk potongan buahnya. Nah, dengan potensi dan peluang selai dan preserve seperti itu, dan proses pembuatannya yang sangat mudah dan tidak membutuhkan teknologi yang begitu canggihnya, kita bisa buat preserve ini sendiri di rumah. Nggak percaya? Mari kita coba. Bahan membuat preserve strawberry, jelas bahan utamanya adalah buah itu sendiri. Kali ini saya mencoba membuat preserve strawberry. Kemudian ada gula, ada pektin, dan asam. Sederhana, simple. Saya yakin ibu-ibu di rumah juga pasti bisa membuat preserve sendiri. Nah, sekarang berapa komposisi untuk membuat preserve strawberry? Nah, kali ini saya mengambil setengah kilo strawberry dan kemudian gula. Ini sebenarnya gula ini juga pengawet alami dari preserve strawberry, dan komposisinya tergantung dari seberapa senang kita pada manis. Kalau misalnya senang manis banget boleh banyak, kalau tidak ingin boleh dibikin separuh dari buahnya atau stroberinya. Nah, di sini saya mengambil separuh dari setengah kilo strawberry, dan kemudian pektin. Mungkin yang agak sulit ditemuin, ada pektin, dia sifatnya gel atau pengental. Kalau misalnya tidak ditemukan pektin, kita skip pektin juga bisa, hanya nanti itu akan berpengaruh pada proses pembuatan preserve strawberry. Nah, dengan adanya pektin, maka proses membuatnya juga lebih cepat, sehingga zat-zat vitamin terbaik dari buah itu tidak gampang hilang. Dari mana pektin ini berasal? Pektin ini berasal dari dinding sel tanaman, jadi dia sifatnya alami. Gel berwarna putih dan aromanya fruity. Kemudian yang terakhir adalah asam. Nah, asam ini juga sebenarnya bisa kita skip, bisa tidak menggunakannya, tapi jika kita pakai asam ini akan membuat preserve kita ini berwarna cerah gitu. Dia juga bisa menguat rasa, bisa juga sebagai pengawet alami dan mencegah oksidan. Kalau nggak ada lemon bisa diganti jeruk nipis atau citric acid juga bisa, masih aman. Selesai, hanya 4 proses atau bahan pembuat preserve strawberry. Nah, sekarang kita akan mulai ke cara membuat. Masih semangat? Cara membuatnya sesederhana atau sesimpel bahannya. Jadi ini hanya kita perlu panci, kalau bisa yang stainless ya. Kemudian ada sendok untuk mengaduk. Kalau punya whistle juga bisa untuk membantu, dan pisau dan telenan jika diperlukan. Nah, hanya itu, sederhana ya. Oke. Sebelum kita mulai mengolah preserve strawberry ini, kita perlu mensterilisasi semua bahan-bahan yang kita pakai. Jadi
Kita perlu merebus air sedikit. Ketika mendidih, kemudian kita guling-gulingkan pada panci sehingga semua terkena. Ini juga alat-alat yang kita menggunakan, kemudian buang dan selesai. Nah, selanjutnya campur stroberi yang sudah kita cuci bersih sebelumnya. Oh iya, stroberinya sebaiknya kita potong menjadi beberapa bagian. Itu juga selera. Boleh 4, boleh 2, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Tapi khasnya preserve sebetulnya kita tidak perlu merajangnya hingga tipis sekali, karena bentuk jadinya nanti akan masih berbentuk buliran buah, masih kelihatan. Oke, stroberi masuk. Kemudian pektin. Pektin ini kita masukkan pertama kali. Jangan sampai kena panas dulu ya, karena dia sifatnya bisa menggumpal kalau dia kena panas. Nah, ini kita campur sampai rata. Sampai tidak ada lagi tersisa serbuk-serbuk warna putihnya. Nah, kemudian gula kita masukkan. Ya, selesai. Hanya seperti itu. Kemudian mulai kita nyalakan apinya. Oke, api kecil saja ya. Semakin kita mengiris tipis fruitnya atau buahnya, semakin cepat proses kita membuat preserve fruit ini. Kita aduk-aduk sampai gulanya menjadi mencair. Ingat dengan api kecil ya Bu. Nah, kita bisa gunakan whistle ini untuk membantu agar lebih mudah mencampur atau menghancurkan stroberinya. Nah, tadi saya bilang bahwa penggunaan asam ini bisa bermanfaat atau berfungsi untuk menguatkan rasa dan membuat warnanya masih tetap cerah. Kita aduk kembali. Hati-hati. Kenapa apinya kecil? Lebih ke agar tidak gosong. Kenapa kita membuat preserve strawberry? Ada dua alasan. Jadi alasan pertama alasan kesehatan, dan alasan kedua alasan peluang ekonominya. Alasan kesehatan ini maksudnya kalau kita berkesempatan untuk melihat preserve strawberry di supermarket, itu kita akan menemukannya di rak-rak yang tersusun dengan suhu ruang. Bayangkan, bahan alami ada di dalam suhu ruang yang kita nggak tahu itu berapa lama sudah ada di rak-rak tersebut. Tidak mungkin rasanya kalau dalam bahan alami itu tidak diberikan zat tambahan lainnya agar dia menjadi awet. Itu. Alasan yang kedua adalah kalau berkesempatan untuk melihat komposisi dari sebuah selai yang ada di rak supermarket gitu ya, apa yang paling muncul di depan? Apakah buahnya atau gulanya? Kalau buahnya maka dia benar. Tapi biasanya umumnya gula itu penggunaannya di pasaran bisa melampaui buahnya, jadi bisa sampai dua kali lipatnya. Karena apa? Ya lagi-lagi alasan ekonomi. Karena gula jauh lebih murah daripada buahnya itu sendiri. Nah, dengan membuat sendiri preserve di rumah, maka kita bisa mengukur kadar gulanya. Kalau kita tidak begitu suka gula, maka gulanya kita bisa kurangi. Oke, alhamdulillah preserve kita sudah siap. Sudah selesai prosesnya, cukup mudah ya. Nah, kita bisa tunggu dingin dulu sebentar.
Dan kemudian kalau punya botol kaca seperti ini, maka baik untuk dipindahkan. Kalau sebelumnya disterilisasi dulu agar bakteri-bakterinya hilang, lebih baik lagi. Dan terakhir, penyimpanan terbaik tetaplah simpan ini di lemari pendingin ya. Karena walaupun gula sebagai pengawet alami, tetap saja tidak ada tambahan bahan kimiawi di sini. Jadi sebaiknya sih kita simpan di dalam kulkas. Selamat mencoba.